Selamat pagi Sobat Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Banyak sih dia ya janjiin 2 kali lipatnya, kan bunganya lebih gede daripada misalnya aku kasih dia 10 juta terus kembalinya ke aku 20. Siang ini kita akan melakukan rilis ungkap kasus tindak pidana penipuan arisan dan investasi bodong. Untuk PSK-nya, Saudari Anggita Putri Kaleda, umurnya 23 tahun, kita amankan di Bali. Tersangka nge-share di Instagram itu Arisan Love. Dan 13 pelapor, kerugiannya 1.100.000.000 sekian. Baik Sobat Mas, kali ini saya dengan Kanit 2, Subdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yuda. Siap. Bapak silakan memperkenalkan diri. Sebelumnya maskernya bisa Oh ya, dilepas. terima kasih. Heeh. Memperkenalkan diri, kami AKP Ardian Yudho Stiantono SHSIK. Kami menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Baik Bapak, ini kan dengan Kanit 2 Siber. Ya, Nah, ini saya mungkin tanya-tanya sedikit ini Bapak. boleh. Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh unit Siber ini apa aja nih baru-baru ini Bapak? Ya, kami juga baru melaksanakan rilis juga tadi siang. Di mana kami telah berupaya melakukan ungkap perkara yaitu kasus arisan online. Nah, di mana arisan online ini juga banyak sekali yang menjadi korbannya. Seperti itu. Ini lagi marak-maraknya juga nih investasi bodong sama arisan ini ya Bapak? Betul, sedang marak-maraknya juga. Makanya itu dari Subdit Cyber juga berupaya untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut. Yang lagi viral yang baru-baru ini yang dari Surabaya yang tadi di press release itu ya? Betul sekali, Mas. Nah, ini yang tadi barusan aja kita bahas yang barusan tadi ya Pak. Modus operandi untuk kasus tadi itu seperti apa Bapak? Jadi untuk modus operandinya itu seorang tersangka bernama APK itu mempunyai akun Instagram, di mana di dalam akun Instagram tersebut APK itu berusaha untuk menarik konsumen. Dalam artian di sini konsumen adalah korban-korbannya untuk ikut dalam arisan online, di mana arisan online tersebut diberi nama Arisan Love. Nah, di akun Instagram tersebut Arisan Love. Setelah kalau misalnya saya sebagai calon korban yang membuka IG atau Instagramnya dari APK tersebut, kita klik akan langsung terkonek dengan WA Group. Nah, disitulah semua berkumpul para calon-calon korbannya tersebut. Di mana diberikan pilihan oleh APK, yaitu ada untuk yang arisan reguler, ada untuk arisan dalam bentuk cicilan, arisan dalam bentuk simpan pinjam sampai dengan investasi. Nah, di mana di situ dia memberikan penawaran keuntungan yang berlipat-lipat dalam arisan. Kan sewajarnya itu kan arisan itu kita bayar anggapannya nih yang orang umum ketahui arisan dapat 100 ya dapatnya 100. Iya, betul. Kita hanya ngumpulin bisa dapat di awal ataupun di terakhir. Yang penting kan kumpul-kumpulnya kebersamaan dalam arisan tersebut kalau misalnya yang biasa. Nah, di dalam arisan online itu ada keuntungan yang diberikan dari APK, dari tersangka. Jadi misalnya nih, contoh dari sistemnya itu sistem dari untuk investasi reguler itu dari 10 slot itu APK pasti mendapatkan slot yang pertama, yang akan pasti dapat duluan. APK itu pasti dapat pertama dia, tersangka ini. Nah, untuk slot 2, 3, 4, 5 itu baru difloorkan kepada calon-calon korbannya. Nah, di mana keuntungannya? Yang dipertanyakan itu. Keuntungannya itu dari slot 2, 3 dan 4, contoh 1 juta masuk slotnya, nanti untuk yang paling terakhir misalnya ada 10 slot. Yang paling terakhir tentu akan mendapatkan kelebihan. Slot pertama pasti APK 1 juta. 1 juta. Slot kedua meningkat 1,1 contohnya, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Sehingga slot yang paling terakhir yang slot 10 pasti akan ada
kelebihan. Heeh. Paling banyak lah, Paling banyak, untuk dapat keuntungannya. Karena kelipatan tadi ya, Bapak. Kelipatan dan kelipatan tersebut. Heeh. Nah, seiring berjalannya waktu, APK karena memang itu adalah keuntungannya juga diputar dari kelebihan pembayaran ataupun keuntungannya dapat diputar dari calon-calon korban tersebut, dia kebingungan pembayarannya. Nah, dikeluarkanlah sistem yang selanjutnya. Setelah sistem reguler itu batal ya, dalam artian tidak bisa berjalan kembali, keluarlah sistem kedua, sistem cicilan. Oh, cicilan. Nah, cicilan itu kenapa? Karena ada yang tidak bisa melakukan pembayaran di sistem reguler. Dalam sistem cicilan juga sama sistemnya. Harus masukin kembali dan orang-orang juga terperdaya juga. Oh. Sama sistemnya sebetulnya. Dari sistem itu karena dari sistem cicilan itu adalah untuk pembayaran untuk yang sistem yang reguler. Ketika sistem yang cicilan tersebut sudah tidak bisa terpenuhi lagi, dibuatlah kembali sistem yang namanya DUOS. Jadi untuk yang sistem DUOS itu adalah untuk sama dengan sistem yang cicilan. Cuma untuk menutupi kembali dari sistem cicilan tersebut yang tidak terbayarkan dari sistem cicilan. Setelah sistem DUOS itu tidak bisa berjalan, keluarlah kembali sistem yang selanjutnya yang keempat, yaitu sistem simpan pinjam, di mana di situ ada dengan konsep ada orang lain yang membutuhkan uang meminjam kepada APK, walaupun itu adalah fiktif juga. Oh. Ini ada orang yang contoh nih ya, si A membutuhkan uang minjam ke APK. APK di-forwardkan lagi ke grup WA-nya tersebut. Ini ada yang membutuhkan uang. Contoh 10 juta dengan termin dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan dan terminnya berapa? Nanti akan dikembalikan dengan jumlah 15 juta. Oh. Seperti iya. itu. Itu sistem yang simpan pinjam. Simpan pinjam itu tadi. Nah, setelah itu tidak bisa lagi, ada juga korban di situ dan timbullah sistem yang terakhir, yaitu sistem simpan pinjam investasi. Nah, di sistem simpan pinjam investasi ini APK memberikan bujuk rayunya itu berupa ini loh, ada orang yang contoh kayak sistem gade ya, investasi itu kayak sistem gade. Contoh, ini ada BPKB-nya. Ini orang butuh gade, misalnya ini orang jaminannya adalah BPKB membutuhkan uang sebesar 10 juta, sama. Tapi ini ada bukti fisik BPKB-nya, walaupun itu juga fiktif juga. Oh, berarti semua itu fiktif. Semuanya berarti? adalah fiktif. Tidak ada orangnya, tidak ada semuanya yang simpan pinjam itu dari simpan pinjam itu semuanya fiktif. Berarti dia buat akun sendiri terus di-share ke grupnya itu sendiri? Di grupnya itu sama, di grup yang sama. Dia bertambah karena memang tidak bisa bayar, dia timbul bujuk rayu yang lain, rayu yang lain. Sampai yang terakhir sistem yang kelima itu, simpan pinjam investasi itu. Nah, kemudian untuk si pelaku ini APK ini bagaimana dia cara menarik untuk teman-temannya buat ikut ke dia itu yang terjaring investasi ini? Jadi semuanya dia melalui akun Instagram itu aja. Hanya Instagram saja dia menarik untuk korban-korban itu agar terperdaya. Tersangka ini berdiri sendirian apa dia juga ada orang di belakangnya lagi kemudian? Sementara ini ya hasil pemeriksaan kami, APK berdiri sendiri. Dia sebagai owner dan sebagai admin dalam akun Instagram dan WhatsApp grup tersebut. Berarti dia berjalan sendiri dari mulai orderan fiktif tadi, chat fiktif semua itu sendiri semuanya berarti? Sendiri dia kerjakan untuk menipu semua yang ada dalam WhatsApp grup tersebut. Lah, dia kan dapat tadi yang Bapak sebut kan dapat gambar BPKB ya, itu dapat dari internet juga apa gimana? Gambar-gambar atau contoh gambar yang ada di internet. Ini loh buktinya, ada jaminannya berupa mobil ataupun berupa dari BPKB tersebut. Emas juga seperti itu. Nah, si pelaku ini kemudian berapa lama melakukan investasi bodong ini? Pelaku ini dari tahun 2019 sudah membuat arisan love ini, arisan online tersebut. Tetapi dari korbannya sendiri baru mengikuti, yang sudah laporan itu 13 itu baru mengikuti dari tahun 2020 sampai sekarang. Jumlah korbannya 13 orang yang sementara baru dilaporkan ke Krimsus Polda Jatim. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada korban-korban lain yang belum melaporkan ke Polda Jawa Timur. Karena terindikasi banyak sekali yang ikut dalam investasi ini ya, Pak. Banyak sekali yang ikut dalam investasi ini, betul. Terus untuk kerugian keseluruhan berapa, Bapak? Untuk kerugian keseluruhan totalnya adalah 1,1 M sekian ya. 4 juta, 1,1 M 4 juta sekian. Nah, itu dari korban dari 13 orang. Oh, hanya dari 13 orang itu aja? Dari 13 orang itu saja.
Sedangkan informasi atau keterangan yang bisa kami ambil dari tersangka, ada sekitar 150 member yang menjadi korban di dalam APK tersebut. Nah, Bapak, untuk si pelaku ini melakukan investasi bodong ini di skala Jawa Timur aja apa di wilayah-wilayah lain juga? Sementara ini dari 13 orang yang sudah mengadu ataupun melapor ke Polda Jawa Timur, baru hanya di wilayah hukum Jawa Timur saja, belum ada di luar Jawa Timur. Berarti hanya di Jawa Timur dulu aja. Oke, betul. Oh. Dan untuk kalau ini si pelaku ini kemudian Mhm. ditangkapnya di mana kemudian? Nah, jadi pelaku kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku terindikasi ada di wilayah Bali, gitu. Jadi awalnya juga pada saat kami berangkat ke Polda Bali ataupun wilayah hukum Bali, kami juga sudah melayangkan namanya surat panggilan sebanyak 2 kali ke alamat rumah yang sesuai dengan KTP. Tetapi karena tidak ada di tempat dan sudah mengantongi surat dari keterangan RT RW bahwa memang yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka kami mengeluarkan namanya adalah surat perintah membawa. Karena 2 kali dipanggil tidak hadir, kami mengeluarkan surat perintah membawa. Nah, dari dasar surat perintah membawa itu kami mencari informasi di mana APK berada. Nah, informasi kami dapat dari masyarakat bahwa APK berada di Bali dan dia tinggal di sana dan menetap di sana. Nah, kami melakukan pengajaran bersama tim di wilayah hukum Polda Bali dan kami bisa mengamankan dan membawa APK ke wilayah Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu besoknya baru kita lakukan proses penangkapan dan penahanan seperti itu. Nah, setelah ditangkap tersangka ini, terkena pasal berapa, Bapak? Pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE, di mana di situ membahas di dalam pasal 28 ayat 1 yaitu menyebarkan berita bohong yang menyebabkan adanya kerugian konsumen di situ. Oh, Seperti itu. dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 6 tahun penjara maksimum dan juga denda maksimumnya 1 miliar rupiah. Oh, nah Bapak ini menarik. Ini mungkin yang ditanyakan netizen nih Bapak. Ya. Kalau sudah dipidana nih, apakah si korban ini dapat ganti rugi juga dari uang-uang yang sudah masuk ke pelaku tersebut, Bapak? Terkait itu silakan untuk para korban itu ranahnya adalah untuk ranah pengadilan perdata. Jadi silakan untuk melaporkan ke perdataannya terkait masalah uang yang ada di tersangka APK apakah bisa dikembalikan ke pemiliknya yang menjadi korban-korbannya, itu nanti ranah dari keperdataan. Terakhir Bapak ini, himbauan kepada masyarakat atau khususnya para sobat humas nih, biar mereka nggak terbujuk rayu oleh arisan online ini, seperti apa Bapak? Langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, langkah-langkah yang harus bisa kita paham dan ketahui terkait masalah ini arisan online ini nih berbahaya tidak, atau ada pelaku, ada tindakan kriminalnya ya. Jadi mudah saja sebetulnya. Apabila memang kita melihat nih adanya suatu di media sosial itu ada menawarkan arisan online, investasi dan lain sebagainya lah dalam bentuk apapun, yang menawarkan dalam bentuk yang fantastis lah. Ini kan dalam bentuk fantastis ini. Iya. Misalnya kita masukin 1 juta, keuntungan dalam 1 minggu 100. Wah, dapat duit dari mana itu? Iya. Padahal uang yang kita masukkan segitu, dan masa dia bunga bank saja tidak sampai seperti itu. Nah, itu harus menjadi tanda tanya besar dari seorang warga masyarakat apabila mengetahui tersebut. Wah, ini harusnya tidak boleh saya ikuti, daripada saya terjerumus ke dalam itu dan malah menjadi korban nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang ada arisan online, perlu kembali yaitu mengecek pemilik atau admin dari arisan online tersebut itu siapa, tinggalnya di mana, sehingga jelas. Oh ya, kalau memang saya arisan online, oh ya pelakunya ada tinggal di sini. Mungkin dia punya kantor kah, atau dia perseorangan punya rumah di mana dengan alamat yang jelas tentunya. Sehingga kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari, kita bisa mengkonfrontasi kepada admin atau pemilik dari akun atau arisan online tersebut, sehingga ada pertanggungjawaban yang jelas. Nah, kalau memang semua itu tidak ada, kemungkinan besar terindikasi itu adalah penipuan seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ini Bapak, untuk cara melapor bila ada salah satu netizen atau sobat humas terkena investasi bodong atau arisan online ini, penipuan ini, itu hotline atau kita bisa melapornya di mana kemudian? Oh, silakan. Apabila memang ada korban-korban lain, kami membuka hotline yaitu di Subdit Cyber
dengan nomor telepon 081 1997 1996. Nah, di situ nanti akan ada admin yang akan menjawab dari telepon tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya hari ini. Ya, terima kasih Mas Yuda. Ya, siap. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kanit 2, Subdit 5, Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.